Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatur Rahma, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang semantik Al-Quran, mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Pertama, pengertian semantik. Semantik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani semantikos, yang memiliki arti memaknai, mengartikan, dan menandakan. Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik, yaitu semantikos atau memaknai, semainein atau mengartikan, dan sema atau tanda. Sema juga berarti kuburan yang mempunyai tanda yang menerapkan siapa yang dikubur di sana. Dari kata sema, semantik dapat dipahami sebagai tanda yang memiliki acuan tertentu dan menerangkan tentang asal di mana kata itu disebutkan pertama kali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh peteda yang menyertakan kata semantik dalam bahasa Inggris dengan kata semantik dalam bahasa Perancis, yang mana kedua kata tersebut lebih banyak menjelaskan tentang kesejarahan kata. Adapun secara istilah, semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenan dengan hubungan antara kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilkannya, maupun dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atasnya atau disebut juga semiologi. Semantik juga berarti studi tentang hubungan antara simbol bahasa, kata, ekspresi, frasa, dan objek atau konsep yang tergantung di dalamnya. Semantik menghubungkan antara simbol dengan maknanya. Namun, semantik lebih dikenal sebagai bagian dari struktur ilmu kebahasaan atau linguistik, yang membicarakan tentang makna sebuah ungkapan atau kata dalam sebuah bahasa. Bahasa sendiri menurut Plato adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomat dan remata yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Dalam pengertian ini, bahasa terkait dengan kondisi sekitar pemakainya, sehingga makna dari sebuah kata atau ucapan terkait erat dengan orang-orang yang mengucapkan dalam konteks diketahui latar belakang sang penutur ketika dia mengucapkan kata tersebut agar bisa dibedakan dengan pemakai yang lain. Dengan demikian, sebuah kata memiliki makna yang beragam tergantung pada siapa yang mengucapkan dan mengungkapkannya. Oleh karena itu, semantik digunakan untuk mengungkap makna yang sebenarnya dari kata-kata yang mengandung makna dan konsep tertentu, sehingga kata tersebut bisa dipahami dengan jelas tanpa ada kekeliruan ketika mendengar ataupun membacanya. Unsur-unsur semantik. Unsur-unsur dalam semantik Al-Quran terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Tanda dan lambang atau simbol. Simbol merupakan 2 unsur yang terdapat dalam bahasa. Tanda dan lambang atau simbol dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan semiotik. Semiotik mempunyai 3 aspek yang sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatis. Kedua, makna leksikal dan hubungan referensial. Unsur leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna suatu ilmu bahasa. Makna leksikal dapat berubah kategorimantikal dan sintakgorimantikal, yaitu semua kata dan infleksi kelompok ilmiah dengan makna struktural yang harus didefinisikan dalam satuan konstruksi. Sedangkan hubungan referensial adalah hubungan yang terdapat antara sebuah kata dan dunia luar biasa yang diacu oleh pembicara. Ketiga, penamaan. Istilah penamaan menurut Krida Laksana 1993 adalah sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek konsep, proses, dan sebagainya. Macam-macam teori semantik.
Secara umum, menurut Patera, teori semantik dapat dibedakan menjadi 3, yakni teori referensial atau korespondensis, teori konseptual, dan teori mentalisme atau konseptual. Sementara, menurut penelusuran makna, di samping 3 teori di atas, juga terdapat teori behaviorisme, teori analitik, dan teori pragmatisme. 1. Teori referensial atau korespondensi. Dalam teori referensial, bahasa berfungsi sebagai wakil realitas yang menyertai proses berpikir manusia secara individual. Makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai label, makna dari kesadaran pengamatan terhadap fakta dan menarik simpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Kedua, teori mentalisme atau konseptual adalah teori semantik yang memfokuskan makna pada prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Teori ini disebut juga teori konseptual atau teori pemikiran, karena kata itu menunjukkan pada ide yang ada dalam pemikiran. Ketiga, teori konseptual. Teori konseptual adalah teori semantik yang berasumsi bahwa sistem bahasa itu saling berkaitan satu sama lain di antara unit-unitnya, dan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Teori ini menjelaskan bahwa makna sebuah kata terikat pada lingkungan kultural pemakai bahasa itu. Keempat, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori semantik yang memfokuskan kajian makna bahasa, sebagian dari perilaku manusia yang merupakan manifestasi dari adanya stimulus dan respon. Yang kelima dan terakhir adalah teori analitik. Teori analitik adalah teori yang menitik beratkan pada analisis kata ke dalam komponen-komponen. Analisis ini dimaksudkan untuk membedakan kata. Yang terakhir adalah manfaat-manfaat semantik Al-Quran. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari semantik Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. 1. Dapat memahami suatu kandungan dari Al-Quran dari bahasa. Kedua, memahami tentang makna dan simbol bahasa dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempermudah mempelajari bahasa Al-Quran. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Kelima, menambah wawasan atau ilmu. Keenam, memperkuat iman seorang muslim dan mengetahui kebenaran. Dan yang terakhir, orang non-muslim pun bisa lebih mudah mempelajari tentang Al-Quran jika mereka bimbang terhadap kitab mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.